Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nafitama, Informatika Universitas Diponegoro, tahun angkatan 2018. Akan menjelaskan tentang praktikum 5, praktikum mata kuliah jaringan komputer tentang routing statis dan dinamis. Pada praktikum kali ini tujuannya agar kita dapat memahami bagaimana konfigurasi router secara statis maupun secara dinamis, yang dimana dinamis ini menggunakan protokol RIP. Kita langsung masuk saja ke praktikumnya. Untuk poin pertama kita lewati saja karena sudah dibahas pada praktikum. Langsung masuk ke poin kedua. Membuat jaringan menggunakan 3 buah protokol di packet tracer. Pertama, yang sudah dibuat pada poin 1 tadi, ditambahkan 1 router, 1 switch, dan 2 PC. Silakan seperti ini. Kita lihat. Maka saya sudah membuatnya di sini. Ya, ini sama seperti yang ada pada modul praktikum. Di sini terdapat 4 PC, 3 router, dan 2 switch. Dimana switch A sudah di set. Kalau kita lihat di sini sudah memiliki dapat dituju ke router B. Router B di sini memiliki network linear 2. Kemudian lanjut kita melakukan uji. Pada poin B kita melakukan uji. Ini dia sudah saya tulis di sini apa yang harus diuji. Nah, nanti kita mulai pengujiannya. Mulai dari PC 2 ke PC 3 successful, berhasil. Dari PC 2 menuju router B successful, berhasil. Kemudian dari PC 2 menuju PC 0 fail, gagal, masih belum terkoneksi dengan baik. Kemudian PC 1 dengan router C, lihat successful. Kemudian PC 1 dengan router C sudah. PC 1 dengan PC 3 fail. Kemudian PC 1 dengan PC 0 successful. Nah, di sini masih ada beberapa koneksi atau hubungan yang belum terhubung atau terkoneksi dengan baik. Contohnya ada statusnya fail. Kemudian maka setelah itu ini dia yang harus kita lakukan pada poin C, yaitu melengkapi router B maupun router C. Langsung saja kita masuk ke Cisco, buka router B. Router B di sini terhubung ke router A. Kalau kita lihat di sini 0.0 berarti merujuk ke router A yang ada di sini. Tapi dia belum terhubung ke router C. Berarti kita harus menambahkan satu lagi di sini menuju router C yang kita lihat networknya di sini, IP-nya di sini 3. Jadi kita menghubungkan ke router C, menghubungkan ke networknya, network ID-nya 3,0, masnya karena 24 di 255.255.255.0, hoopsnya melewati ini 192 atau 168.2.2. Kemudian langsung kita tambahkan sebentar, kita ulangi lagi 192 168 30 255 255 255 0 dari 192 168 22. Tambahkan untuk TP ya.
berhasil ditambahkan. Di sini sudah terhubung ke A maupun ke C. Lalu yang kedua, begitu pula kita lakukan pada router C, di mana router C ini harus terhubung ke router A maupun router B dengan melalui next hub-nya adalah ini sebagai hub selanjutnya, itu 2.1. Kita buka router C. Sini untuk ini berarti terhubung ke router A, next hub-nya 21. Kita tambahkan, kita harus ulangi lagi ternyata. Sini 192.168.0.0, pasnya sama karena 24. Kemudian next hub-nya tadi 621 ya, betul. Dan kita tambahkan, ya berhasil, ini terhubung ke A. Sekarang untuk terhubung ke B, kita harus menambahkan 6.1.0, berarti menekan ke terhubung ke B. Seperti itu. Lihat, ini router B sudah, router C sudah. Kemudian lakukan kembali pengujian seperti langkah B. Apakah semua titik uji telah dapat berkomunikasi? Kita lagi, kita hapus dulu di sini. Kita lagi dengan 2 dengan 3 successful, 2 dengan B, router B successful, kemudian 2 dengan 0 successful, dan hapus dulu biar tidak tertutup. 1 dengan C successful, 1 dengan 3 itu pun successful, terakhir 1 dengan 0 successful. Nah, jadi setelah kita melakukan konfigurasi terhadap router B dan router C, 6 langkah yang terdapat pada langkah B ini semua dapat terhubung maupun berkomunikasi dengan baik. Karena di sini semua sudah successful tadi. Nah, berarti apakah semua titik uji telah dapat berkomunikasi? Ya. Kemudian kita lanjut ke poin D, dimana kita ini akan menambahkan PC4 seperti pada contoh gambar berikut ini. Baiklah. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi kita akan menambahkan PC4 seperti pada gambar berikut ini, langsung saja. Di sini PC4 disetting dengan IP address-nya 1.5 192.168.5 dan gateway-nya 1.2. Langsung saja kita merealisasikan di sini PC4 agar sama seperti modul PC4 tadi. Di sini saya sudah membuat setting config gateway-nya 192.168.1.2. kemudian untuk IP-nya address-nya 192.168.1.5. ya sudah, close, dan kemudian jangan lupa kita hubungkan dengan switch 5. Kita teruskan biar terlihat lebih rapi. Sudah. Kemudian ini lalu uji catat koneksi 2 titik berikut. Di sini pada langkah D terdapat uji lagi tapi dengan beda titik. Langsung saja kita lakukan pengujian mulai dari 3 PC3 maupun router B successful, kemudian PC3 dengan PC1 successful, kemudian PC3 dengan router A fail ternyata, kemudian satu lagi
PC3 dengan PC4 press fail. Jadi terdapat 2 yang berhasil di atas dan 2 di bawah ini masih fail atau tidak terkoneksi dengan baik. Lalu apa langkah selanjutnya? Berdasarkan hasil pengujian di atas, bagaimana pengaruh setelah kita melengkapi tabel routing pada router B dan router C? Jelaskan. Tadi setelah kita melengkapi router B, router C, ke 4 PC yang ada, PC 0, 1, 2 maupun 3 ini sudah dapat terkoneksi dengan baik dengan menggunakan patokan 4 contoh yang ada pada langkah B tadi. Kemudian melengkapi tabel routing, kita lanjut masuk ke langkah selanjutnya, langkah yang ke E, melengkapi tabel router A maupun C. Kita lanjut ke sini, kita menambahkan ini untuk sambungkan ke router B dan ini untuk ke router C melalui next hook-nya sama 1.2. Langsung kita buka router A static, ini sudah terhubung ke B. Sekarang tinggal kita tambahkan yang menuju router C 255.0 sama karena 24 dan next hook-nya sama masih melalui 1.2. Seperti ini sudah. Dan router C kita hubungkan ke A maupun ke B. Lalu router C hubungkan, sudah ternyata untuk ini yang ke A maupun yang ke B sudah terhubung dua-duanya. Lalu pertanyaannya, apakah PC 0 dan PC 3 dapat berkomunikasi? Kemudian jelaskan. Kita coba, kita hapus dulu PC 0 dan PC 3. Ternyata di sini keterangan successful. Jadi di sini PC 0 dapat berkomunikasi pada PC 3 setelah router A ini terhubung ke router B maupun ke router C, sehingga pesan yang diberikan dari PC 0 ini dapat diteruskan ke router C dan router C nanti dapat menyampaikannya ke router C sehingga router C dapat meneruskan ke PC 3. Sehingga kenapa di sini successful? Karena tadi router A sudah terhubung ke router B maupun ke router C, router B pun begitu sudah terhubung ke dua router yang ada di sebelah kanan kirinya, dan router C sudah terhubung ke dua router yang lainnya. Jadi ketiga router ini sudah saling berhubungan dan dapat terkoneksi dengan baik dan benar. Itu kita lihat lagi, kita kasih lagi. Melengkapi tabel routing. Untuk pertanyaan ini tadi, setelah melengkapi tabel router B maupun C, setelah kita lengkapi router B maupun router C, PC 1 maupun PC 2 yang tadi sempat terkendala menuju PC 0 sudah dapat terkoneksi atau terhubung berkomunikasi dengan baik karena routernya sudah saling terhubung ke router yang lainnya. Lanjut, itu tadi yang menggunakan router statis. Sekarang masuk ke poin F, kita menggunakan konfigurasi menggunakan protokol RIP, di mana protokol RIP ini salah satu contoh protokol yang menerapkan router dinamis. Lalu bagaimana untuk langkah menggunakan protokol RIP ini? Pertama, hapus isi tabel
routing statis pada router A, B maupun C. Nah, karena kita ini masuk ke dalam materi routing yang dinamis, maka setiap router tadi yang kita set routing pada routing statisnya, kita harus hapus semuanya terlebih dahulu. Nah, sudah, B pun dihapus, C pun seperti itu. Kita menghapus semua network address, alamat-alamat yang menuju di satu masing-masing. Sudah, tiga-tiganya sudah kita bersihkan. Lanjut, masuk ke dalam routernya ini, menu router, pilihan routing and RIP. Kemudian isikan network ID yang dikelola oleh router tersebut. Router A terhubung dengan jaringan. Oke. Lakukan untuk semua router. Nah, di sini contoh adalah router A. Router A terhubung dengan jaringan memiliki kelas 92. Karena ini net max-nya 24, kita harus mengambil 3 oktet ini. Jadi 192.168.0.0.0 karena kita harus mengambil network ID yang bersangkutan pada router A ini. Jadi yang di sini 192.168.0.0 dan di sini 192.168.1.0 karena kita mengambil network ID-nya. Jadi kita masuk sekarang ke routing yang RIP. Kita masukkan network yang ada pada router A 0.0. Kita masukkan ya, satu lagi. Nah, sudah 2 network address yang ada pada router A. Selanjutnya sama kita lakukan pada router B. Masuk RIP. Network B berarti 1 dan 2. Network B 192.168.1.0. Kita tambahkan 192.168.2.0. Nah, 2 sudah. Dan begitu pula pada router C 2 dan 3 di sini. RIP 192.168.2.0 lagi 192.168.3.0. Ya, sudah kita masukkan pada A, B maupun C. Kemudian ujilah koneksi PC0, PC1, 2, dan 3. Pastikan semuanya dapat berkomunikasi. Langsung saja kita lakukan uji apakah benar semua dapat berkomunikasi. Kita hapus dulu. Lanjut. So, PC0 dengan PC1 successful, PC0 dengan PC2 successful, PC0 dengan PC3 successful, dan PC1 dengan PC0 successful, PC1 dengan PC2 successful, PC1 dengan PC3 successful. Kemudian kita lanjut PC2 dengan PC0 successful, 2 dengan PC1 successful pula, dan PC2 dengan PC3 successful. PC3 menuju PC0 successful, PC3 menuju PC1 successful, PC3 menuju PC3, kita ulangi, PC3 menuju PC2 successful. Nah,
Jadi di sini sudah teruji bagaimana apa yang diberitakan bisi 0, 1, 2 maupun 3 semua dapat berkomunikasi atau terkoneksi dengan baik. Dan tadi setelah dilakukan uji, semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian lanjut masuk ke bagian evaluasi. Untuk bagian evaluasi ini terdapat dua buah pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, berikan analisa terkait kelebihan dan kekurangan router secara statis. Dan yang kedua sama, kelebihan dan kekurangan, tetapi pada router yang menggunakan protokol RIP. Di sini maksudnya router routing dinamis. Jadi jika kita kembali ke Cisco, aplikasi Cisco, keuntungan dari router statis, kita masuk router statis terlebih dahulu. Router statis ini lebih simpel daripada router dinamis. Router statis ini sudah jelas jalur yang digunakan, jadi tidak terlalu kompleks, lebih mudah daripada router dinamis secara kompleksitasnya. Tetapi terdapat kekurangan. Router statis ini hanya pas digunakan pada topologi atau pada jaringan-jaringan yang simple atau jaringan statis yang biasa, bukan pada jaringan-jaringan besar yang memerlukan jenis routing yang dinamis. Jadi pada router statis ini lebih simpel, jalurnya yang digunakan sudah jelas, tetapi kelemahannya harus dilakukan secara manual. Jadi harus dilakukan satu persatu. Seperti tadi kita men-setting router A, ini untuk router B sendiri, untuk router C itu sendiri, begitu pula dengan router B dan router C agar dapat terhubung satu sama lain. Berbeda dengan router dinamis, di mana routing dinamis ini tadi kita di A hanya memasukkan network address yang ada pada router A ini, ada pada router A, kemudian yang router B kepada router B, router C router C. Kemudian mereka dengan sendirinya dengan otomatis dapat terhubung satu sama lain. Di router dinamis ini jalan yang dipilih lebih fleksibel karena tidak pasti jalan itu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu komunikasi. Jadi pada router dinamis ini dapat mencari mana jalan yang terbaik. Sekiranya ada jalan yang lebih baik, mulai dari jalur yang dilewati, durasinya, dan lain-lain, itu dapat berbeda-beda tergantung pada topologi atau jaringan yang diterapkan, sehingga lebih fleksibel. Tapi untuk realisasinya lebih kompleks karena lebih banyak yang harus dipahami ketika satu jaringan besar ini terhubung secara otomatis. Jika kita mengakses router A, router B, maupun router C, jaringan ini akan dipecah menjadi kecil. Kemudian kita harus paham betul bagaimana bagian-bagian pada setiap jaringan yang ada. Ini memerlukan pemahaman atau kompleksitas yang memang lebih rumit
dibandingkan router statis tadi. Tapi keunggulannya router dinamis itu lebih fleksibel dan lebih pas jika memang jaringan yang diterapkan ini merupakan jaringan yang besar. Ya, mungkin seperti itu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan datang dari saya. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe guys.